Feels like a close, it's coming to fucking mind. Gonna do, it's too late to start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang biomekanika statis mengenai gerak dan otot. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang gerak dan otot, tentunya kita harus memahami apa itu biomekanika. Biomekanika adalah salah satu ilmu yang mempelajari sistem gerak tubuh, di mana biomekanika mengaitkan hukum-hukum fisika ke dalam sistem gerak tubuh. Tujuan dan manfaatnya adalah supaya masyarakat atau halayak umum lebih mengetahui tentang manfaat dari hukum-hukum fisika yang bermanfaat bagi gerak-gerak tubuh, yang tentunya belum diketahui di masa sekarang. Kita langsung ke pokok bahasan, yaitu tentang gerak atau movement. Pengertian gerak secara umum adalah benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dan dengan kesetimbangan awal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari namanya gerak. Contoh gerak yang pertama yaitu seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Afraid to make a single sound. Afraid I will never find a way out. Afraid I never be found. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan. Yang pertama yaitu tulang sebagai alat penggerak, yang kedua otot sebagai sumber penggerak, dan yang ketiga sendi yang memungkinkan terjadinya sebuah gerakan. Jadi antara tulang, otot, dan sendi adalah suatu sistem yang berkesinambungan yang menyebabkan sebuah gerakan terjadi. Tanpa adanya sebuah sistem ini atau semua rangkaian ini, maka gerakan tidak akan terjadi. Contoh seperti ini, ketika kita menekuk, tanpa adanya sendi pasti tidak bisa menekuk, atau sendinya kaku, pasti tidak bisa menekuk. Sementara tidak ada otot, tidak ada sumber yang menggerakkan, dan tidak ada tulang, tidak ada alat yang menggerakkan. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ini mengenai otot. Pengertian otot secara umum. Otot adalah jaringan konektif yang tugas utamanya ini berkontraksi dan mampu berfungsi untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita, baik secara gerakan sadar maupun gerakan tidak sadar. Baiklah, otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot lurik, otot polos, otot jantung. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka, dan otot ini bekerja secara sadar. Contohnya adalah saat kita menggerakkan atau menendang kaki, seperti contoh berikut. Secara sadar yang dimaksudkan adalah sesuai dengan kehendak kita. Dan yang kedua adalah otot polos. Otot polos di sini adalah otot yang bekerja secara tidak sadar. Contohnya ketika kita menerima sebuah ancaman seperti saat pukulan, seperti contoh berikut. Itu adalah kerja sistem otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada jantung, tidak mudah lelah, dan juga terjadi karena tidak sadar. Baiklah, di sini otot memiliki 3 kemampuan khusus. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Di sini sebagai contoh kontraksi. Terus kemampuan yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kebalikan dari kontraksi. Dan juga yang ketiga, elastisitas, kemampuan untuk mengembalikan ukuran semula setelah melakukan kontraksi. Seperti ini kontraksi dan dia melakukan relaksasi. Itu contoh dari elastisitas. Baiklah, demikian video pemaparan tentang biomekanika statis yang membahas mengenai gerak dan otot yang kami buat. Semoga ilmu yang ini bermanfaat dan dapat dikembangkan dan menjadi lebih baik di kemudian harinya. I was afraid to make a single